yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Adel Bastian Putar-Putar dalam program Renungan Pengajaran Kataros Ministry. Saya sapa kita semuanya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik yang ada di Facebook, YouTube. Puji nama Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik dan sangat baik, yang sampai saat ini kita telah dilindunginya, diberkatinya, sehingga kita bisa bersama-sama akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kesempatan pagi yang indah ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang pasti memberkati kita semua. Firman Tuhan yang diambil dari Roma 3 ayat yang ke-23. Roma 3 ayat 23, firman yang sudah sering kita dengar, mungkin sudah sering kita baca, yaitu dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lagi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa, artinya tanpa kecuali siapapun manusia di dunia ini, Alkitab katakan berdosa. Ya, berdosa. Nah, bukan saja berdosa, tapi juga yang kedua dikatakan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Apa maksudnya? Kehilangan kemuliaan Allah. Sesungguhnya manusia itu awalnya diciptakan, Adam dan Hawa, manusia hidup tanpa dosa. Tanpa dosa. Tetapi karena manusia melanggar perintah Allah, apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa, bahwa mereka boleh memakan semua buah yang di Taman Eden, pohon yang Taman Eden, tetapi kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika mereka memakannya, Tuhan katakan engkau akan mati. Apa yang terjadi? Nah, justru mereka melanggar apa yang telah diperintahkan Tuhan, yaitu mereka memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Mereka lebih mengikuti godaan dari setan iblis, mulai dari Hawa, mengambilnya dan menyerahkan kepada Adam suaminya, sehingga keduanya jatuh di dalam dosa. Akibat dosa ini mereka menjadi orang-orang yang ketakutan. Ketakutan yaitu kehilangan hubungan dan persekutuan dengan Tuhan, mengakibatkan mereka bersembunyi jauh dari Tuhan. Inilah akibat dosa. Bahkan kita lihat akibat dosa yang pertama, ini pengaruh kepada keturunannya Kain. Ada punya dua anak, Kain dan Habel. Kain juga menjadi seorang yang berdosa, yaitu membunuh adiknya Habel. Ya, membunuh adiknya Habel karena panas hati. Persembahan yang diberikan oleh Habel diterima oleh Tuhan, tetapi Kain tidak. Panas hati. Dosa itu mengakibatkan kejahatan. Dan sampai hari ini dosa itu mengakibatkan manusia semakin jauh dari Tuhan, kehilangan kemuliaan, kehilangan rupa dan gambar Allah, kehilangan karakter yang baik. Dosa itu bukan saja merusak hubungan manusia dengan Tuhan, persekutuan manusia dengan Tuhan, tetapi dosa itu Alkitab katakan tadi mendatangkan maut. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Maut itu artinya apa? Maut itu berarti kematian yang kekal, yaitu neraka. Setiap orang yang berdosa, siapapun dia mendapatkan upah dosa maut, yaitu hukuman yang kekal, kematian yang kekal. Seperti apa dikatakan? Kalau kita perhatikan ya di kitab Yohanes 3 ayat 18, bahwa setiap orang yang tidak percaya kepada nama anak Allah, tidak percaya kepada Kristus,
dia akan berada di bawah hukuman. Mereka akan dihukum, mereka akan binasa. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita perhatikan bersama-sama pengajaran hari ini. Siapapun kita, orang yang berdosa ini, ingat upah dosa ialah maut. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana jalan keluarnya supaya kita bisa keluar dari kenyataan hidup itu, yaitu orang yang berdosa pasti dihukum dan mengalami kematian yang kekal. Tentu tidak bisa dengan cara manusia, dengan cara jalan manusia, dengan melakukan perbuatan baik, beramal, dan juga mungkin beragama. Beragama itu baik adanya, ya, mengajarkan hal-hal yang baik, tetapi agama tidak menjamin seorang lepas dari dosa. Tetapi Allah sendirilah yang memberikan jalan keluar bagi manusia berdosa. Dengan cara apa? Kalau dalam Alkitab yang kita baca tadi, yaitu di ayat yang 21 dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang dituliskan, disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Artinya apa? Yang pertama, solusi bagi manusia berdosa adalah Tuhan sendiri yang datang menyatakan dirinya kepada manusia. Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya datang kepada manusia melalui apa? Melalui kehadiran Yesus Kristus adalah Tuhan. Yaitu Yesus Kristus adalah firman yang hidup yang telah hadir dan ada di tengah-tengah dunia. Dia telah menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya. Dia keluar dari persembunyian. Tadinya bagi manusia Tuhan itu tersembunyi jauh, tetapi Tuhan karena mengasihi manusia, mengasihi seluruh ciptaannya, terutama adalah manusia, dia datang menyatakan dirinya untuk apa? Bukan saja supaya kita mengenal dia, bukan saja kita supaya tahu tentang dia, tentang Yesus, tapi supaya kita, orang berdosa ini, datang kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini hal yang pertama, dengan bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita dari dosa itu adalah dengan Yesus datang ke dunia ini. Tuhan datang ke dunia ini, dan itu sudah terjadi, saudara kasih Tuhan. Lalu yang kedua, tentunya setelah Yesus datang ke dunia ini dan memperkenalkan diri, dan kita tahu siapa Yesus yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang memberikan keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Ini kita sudah tahu, kita sudah dengar. Tetapi apakah itu sudah melepaskan kita dari dosa maut tadi, dosa yang membawa maut tadi? Tidak. Banyak orang di dunia tahu siapa Yesus, mengenal siapa Yesus, tetapi hal itu tidak menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan itu adalah, mari kita perhatikan di ayat yang ke-22 dari Roma 3:22 dikatakan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Artinya apa? Yang kedua tentu adalah harus beriman kepada Yesus. Beriman kepada Yesus artinya percaya kepada Yesus, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus beriman. Iman itu dikaruniakan oleh Tuhan. Tidak seseorang pun memiliki iman tanpa Tuhan yang mengaruniakan iman kepada kita. Dalam iman itu yang dikaruniakan Tuhan itu, disitulah kita percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus yang telah menyatakan diri bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dikaruniakan iman kepada kita. Di dalam iman itu dibangun atas dasar pengenalan yang benar akan Tuhan. Setelah kita mengenal Tuhan dengan benar, Roh Kudus bekerja, dikaruniakan iman kepada kita. Kita percaya kepada Tuhan yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Maka dikatakan ayat 25, ayat 24, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yang ketiga ini sangat penting.
Manusia tadi dikatakan semua telah berdosa, berarti tidak ada yang benar. Tidak satupun yang benar. Tidak ada satupun manusia di dunia, siapapun dia menyatakan diri dia orang benar, orang paling benar. Tidak, semua orang telah berdosa. Tapi puji Tuhan, Tuhan telah membenarkan kita orang berdosa ini. Kita dibenarkan oleh Tuhan itu karena kasih karunia, menjadi orang-orang yang benar, menjadi orang-orang yang dibenarkan karena kasih karunia Tuhan. Karena itu kita bersyukur. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur, kita puji Tuhan. Karena anugerahnya kita menjadi orang benar, yaitu memberikan posisi menjadi orang benar. Tetapi dalam perbuatan, kelakuan, kita belum tentu orang benar. Tapi kita harus berjuang menjadi orang benar. Mengapa? Karena Yesus yang adalah kebenaran itu, ketika kita beriman kepadanya, ketika kita percaya kepadanya, tentu kita harus hidup sesuai dengan kebenaran yang ada di dalam Kristus. Tapi hal yang kita syukuri, kita dibenarkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan. Ayat 25 akan saya baca, karena Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Perhatikan, karena Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian oleh karena iman dalam darahnya. Dikatakan dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah menjadi dahulu pada masa kesabarannya. Artinya apa? Yang kita perhatikan di sini adalah seperti apa yang tadi, Yesus telah menyatakan dirinya. Mengapa? Karena dia mengasihi manusia. Yang kedua, Tuhan mau menyatakan keadilannya. Yang ketiga, Tuhan mau mendamaikan manusia dengan Tuhan. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan damai. Damai dengan Tuhan, damai dengan manusia itu sudah tidak ada. Tapi Tuhan telah mengembalikan rasa damai itu. Damai yang sesungguhnya yang kita peroleh, kita terima dari Yesus Kristus. Damai yang sejati, sehingga kita bisa berdamai dengan Tuhan. Itu karena jalan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Kita bisa berdamai dengan sesama kita karena kita memiliki damai dari Kristus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan bersama-sama. Kembali, katakan tadi, upah dosa ialah maut. Kita lepas dari maut itu pada saat kita datang kepada Tuhan yang telah menyatakan diri, percaya kepadanya, beriman kepadanya. Dan ketika sudah percaya, beriman kepadanya, maka kita dibenarkan oleh Kristus. Posisi kita adalah orang-orang benar. Tapi untuk hidup benar, kita harus berjuang, hidup suci, hidup kudus, menjauhi dosa, kejar kebenaran, hidup dalam kebenaran. Alkitab itu firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Karena pada saat kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita. Namanya Roh Kudus, supaya kita hidup kudus, supaya kita hidup suci. Maka hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jika kita, maka saudara masih memiliki perbuatan dosa yang membuat saudara jauh dari Tuhan, kejahatan, pelanggaran apapun membuat saudara jauh dari Tuhan, membuat saudara takut, cemas, khawatir, mungkin tersembunyi, atau saudara mungkin orang lain tidak tahu apa yang saudara perbuat hari-hari ini, dosa apapun itu. Ingat, ketika engkau tidak datang kepada Tuhan, itu akan mendatangkan maut. Saya tidak tahu dosa apa yang saudara lakukan, tapi Tuhan tahu. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang fasik, kepada orang benar. Mata Tuhan ada segala tempat, mengawasi orang fasik dan orang benar. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Karena itu, mari datang kepadanya, yang adalah jalan kebenaran. Datang kepadanya yang telah menyatakan diri Yesus Kristus. Tuhan mengaruniakan iman kepadamu. Kau percaya kepadanya dan engkau dibenarkan. Engkau menjadi orang-orang benar. Engkau menjadi anak-anaknya. Datang kepadanya, maka engkau lepas dari maut itu. Maka engkau akan memperoleh kehidupan kekal. Kehidupan yang kekal. Kehidupan untuk selama-lamanya. Inilah yang Tuhan karuniakan kepada kita. Puji nama Tuhan. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah kiranya ini menjadi berkat, kekuatan, teguran bagi kita. Selamat pagi, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.